Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terus kita rayakan anugerah kehidupan. Beberapa hari lalu saya bersepeda keliling kampung dan di sebuah pojok kampung tertulis poster besar, "Kampung kami menolak LGBT." Menarik bagi saya. LGBT itu apa sih? Singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Siapa mereka itu dan bagaimana gereja memandang LGBT? Saya jadi teringat beberapa tahun lalu saya diundang untuk menjadi narasumber pada sebuah seminar di sebuah universitas di Semarang. Lalu saya membuka filenya lagi dalam laptop saya. Ternyata saya membuat tulisan yang sangat simpel, sederhana, yang hanya kutipan dari Katekismus Gereja Katolik tentang LGBT. Maka saya ingin men-sharingkan kepada Anda supaya kita bersama gereja sungguh mempunyai pandangan yang pas bagi kehadiran kaum lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Saya mulai dengan kutipan dari Injil Lukas bab 10 ayat 27. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Siapa sesama itu? Sesama manusia, bukan sesama agama atau sesama pandangan atau partai atau ideologi, bukan, tetapi sesama manusia, lebih luas lagi sesama ciptaan. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Amin. Ini menjadi dasar kekuatan iman kita untuk respect pada sesama ciptaan. Kemudian saya menulis tentang fakta LGBT. Setidaknya dalam 2 dekade terakhir ini muncul fenomena lesbian, gay, biseksual, dan transgender yang semakin mengemuka, menunjukkan eksistensinya dan bahkan tuntutan untuk memperoleh persamaan hak dan keadilan. Orang sudah tidak malu-malu lagi untuk menyatakan bahwa dirinya adalah seorang lesbian, gay, biseksual, atau transgender. Bahkan yang paling menghebohkan akhir-akhir ini, mereka menghendaki hak yang sama dalam lembaga perkawinan. Di belasan negara dunia, pernikahan antar sejenis telah dilegalkan. Negara-negara tersebut diantaranya Belanda 1996, Spanyol 2005, Afrika Selatan 2006, Meksiko 2009, dan Amerika Serikat 2015. Penyimpangan yang perlu dikasihani. Keinginan dan ketertarikan homoseksual itu sendiri belum tentu mengakibatkan dosa. Mereka ini dikategorikan sebagai menyimpang. Baru menjadi dosa kalau itu menjadi praktek. Apalagi menjadi habitus atau habit permanen, berpasangan dan hidup bersama seperti suami istri. Menjadi gay, lesbian tidaklah berdosa kalau itu tidak disalahgunakan menyimpang. Seperti punya nafsu seksual tidaklah berdosa. Tetapi kalau itu menjadi praktek yang tidak legal menurut ajaran iman, barulah berdosa. Sama. Karena itu, sekalipun gereja menentang dengan tegas usaha-usaha untuk mensahkan perilaku seksual sesama jenis kelamin, namun juga menekankan sikap hormat dan cinta kasih kepada mereka yang memiliki ketertarikan kepada sesama jenis. Gereja tidak diskriminatif, gereja tidak menyingkirkan keberadaan mereka. Bahkan perlu dengan perasaan cinta dan hormat atas keberadaan mereka.
Gereja Katolik menentang segala bentuk penganiayaan dan kekerasan terhadap kaum lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Dikatakan, saya mengutip dari Katekismus Gereja Katolik artikel 2356. Jumlah pria dan wanita yang memiliki kecenderungan homoseksual yang tersimpan di bagian dirinya yang terdalam bukanlah sesuatu yang sepele. Jumlahnya tidak sedikit mereka itu. Kecenderungan ini yang secara jujur merupakan suatu penyimpangan, merupakan suatu cobaan berat bagi kebanyakan dari mereka. Orang-orang yang mengalami diri sebagai seorang lesbian, gay, biseksual atau transgender itu mengalami pencobaan berat di dalam hidupnya, beban yang tidak ringan, saudari-saudara. Dan gereja menyadari ini. Mereka harus diterima dengan rasa hormat, kasih, dan dengan kepekaan perasaan. Maka gereja mengajak kita untuk menerima mereka dengan penuh belas kasih, dengan penuh cinta, dengan melibatkan perasaan. Setiap tanda diskriminasi yang tidak adil dalam hubungannya dengan mereka harus dihindari. Perlakuan tidak adil, bullying, mengejek adalah tidak baik. Mereka dipanggil untuk memenuhi keinginan Tuhan dalam hidup mereka. Mereka juga memenuhi panggilan Tuhan, dipanggil memenuhi panggilan Tuhan. Panggilan apa itu? Dan apabila mereka adalah umat Kristiani, untuk bersatu dalam pengorbanan salib Kristus, dalam menghadapi kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi karena kondisi mereka. Mereka diajak untuk menyatukan dengan pengorbanan Yesus. Hei para LGBT, gereja menyapamu dan memberi anjuran seperti ini. Kaum homoseksual dipanggil untuk hidup murni menahan nafsu, dengan kemampuan untuk mengendalikan diri sendiri dan mengajar mereka kebebasan dalam diri mereka sendiri, dengan kadang-kadang didukung oleh persahabatan yang tanpa pamrih, oleh doa dan karunia ilahi. Mereka bisa dan seharusnya secara bertahap dan pasti mendekati menjadi seorang Kristiani yang sempurna. Kaum LGBT juga dipanggil menuju kesempurnaan hidup Kristiani, yaitu dengan menahan nafsu, mengendalikan diri dengan bebas, dan mempersembahkan itu pada salib Tuhan menuju kesempurnaan hidup. Sama seperti kita, orang-orang yang biasa, kita punya kecenderungan seksual yang tidak terbatas mungkin. Dan Anda para bapak, para istri, para suami, Anda sudah mengikatkan diri dalam cinta yang eksklusif antar Anda berdua. Toh nafsu seksual Anda tidak sebatas di situ. Dan Anda diajak untuk memurnikan diri dengan setia. Ini adalah nasihat Gereja Katolik yang menganggap panggilan hidup murni, menahan nafsu sebagai panggilan seluruh umat sesuai dengan tahapan dan cara hidup mereka. Setiap pribadi dipanggil untuk menuju kemurnian hidup sesuai dengan panggilan masing-masing. Dan bahkan anjuran Ugahari, pantang dan berpuasa, menahan nafsu, mempersembahkan hidup selibat kepada Allah memiliki nilai yang sangat tinggi dalam iman Katolik. Saudari-saudara, kita tahu bahwa Gereja Katolik menghargai hidup selibat. Lihatlah para suster, bruder, para imam, para lajang yang mempersembahkan hidup selibat mereka kepada Tuhan, dan itu mulia. Dan mempersembahkan hidup mereka dengan lebih total karena tidak ada ikatan-ikatan lain kecuali ikatan cinta kasih dengan Tuhan melalui pelayanan-pelayanan gereja. Banyak orang yang mengambil pilihan itu. Banyak sekali, luar biasa, puji Tuhan. Bahkan di Filipina misalnya, orang lajang itu disebut, kalau perempuan disebut blessed woman, lebih luas disebut blessed person, pribadi yang terberkati yang dipilih oleh Tuhan. Jadi pedilah kita semua, Anda juga para LGBT, itulah pula bahkan diwajibkan kepada kaum religius, imam, dan banyak awam menghayatinya. Ayo, tetap semangat. Ayo, kita hargai mereka, kita rengkuh, dan kita perlakukan sesuai dengan
Allah memperlakukan mereka dalam kasih yang luar biasa. Selamat merayakan anugerah kehidupan, berkat Tuhan dicurahkan untuk Anda, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.